Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Merdiansyah dari kelas TL3B NPM 180304042. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal tugas akhir saya dengan judul alat pemotong tahu dengan menggunakan PLC atau tofu cutting using PLC. Baik, untuk daftar isi di sini ada halaman judul, daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan, lalu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Untuk bab kedua ada dasar teori. Yang pertama ada tinjauan pustaka, kemudian dasar teori. Untuk bab ketiga ada metodologi. Di sini ada diagram blok, flowchart, dan desain mekanik. Kemudian yang terakhir daftar pustaka. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Poin pertama ada latar belakang. Perkembangan ekonomi di Indonesia sedang mengalami kemajuan. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh menjamurnya berbagai usaha baik skala besar maupun kecil. Untuk usaha kecil dan menengah atau UKM sendiri merupakan jenis wirausaha yang memiliki kuantitas terbesar dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, UKM merupakan salah satu penopang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu pemicu kurang berkembangnya UKM yakni kecilnya skala kapasitas hasil produk. Besarnya kapasitas produk sangat bergantung pada besarnya keuntungan atau profit serta waktu operasional dalam pembuatan produk. Maka untuk memperbesar kapasitas produk tersebut, kami berupaya untuk meningkatkan salah satu faktor tersebut, yaitu lebih menekan atau mengefisiensikan waktu produksi melalui pengembangan alat. Tahu merupakan salah satu bahan makanan pokok di negeri ini yang termasuk dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Secara tidak langsung, keberadaan pangan berbahan kedelai berdampak pada pola makan dan ekonomi masyarakat. Tahu juga merupakan makanan yang mengandung sangat banyak gizi yang cukup mudah untuk diproduksi. Tahu mengandung kalori protein nabati yang cukup tinggi, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk memproduksi tahu, bahan-bahan yang dibutuhkan hanya berupa kacang kedelai. Tidak heran jika saat ini kita dapat menemukan banyak sekali pabrik pembuatan tahu baik dalam usaha kecil maupun menengah yang masih menggunakan cara konvensional ataupun usaha-usaha yang sudah cukup sukses dengan cara pembuatan yang lebih modern. Dalam masyarakat kita, industri tahu umumnya didominasi oleh usaha skala kecil dan menengah dengan metode produksi yang tradisional. Di sisi lain, permintaan masyarakat terhadap produk tahu cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan tahu. Untuk poin kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana perancangan alat pemotong tahu. 2. Bagaimana cara kerja alat pemotong tahu. 3. Bagaimana cara kerja alat pemotong tahu ketika memotong tahu. Poin ketiga ada tujuan. Yang pertama, membuat perancangan alat pemotong tahu. 2. Meminimalisir waktu pemotongan tahu. Lalu ada batasan masalah. Adapun batasan masalah yang dibuat agar dalam pengerjaannya tidak meluas dan dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut. 1. Pecah atau tidaknya adonan tahu sebelum dipotong oleh alat. 2. Kerapian tahu yang dipotong. Bab kedua yaitu dasar teori. Poin pertama ada tinjauan pustaka. Pada kajian pustaka ini membahas tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dan penambahan referensi dalam pengembangan alat yang ingin dirancang di tugas akhir.
Satu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Restu Hasri yang berjudul Perancangan Alat Pemotong Tahu Ergonomis untuk Mengurangi Waktu Proses dengan Metode Motion Time Measurement atau Studi Kasus UKM Tahu Langkan. Penelitian ini membahas tentang proses pemotongan yang repetitif dapat membuat operator lebih cepat, mengalami kelelahan, dan hasil pemotongan tahu tidak seragam, serta waktu pemotongan tahu lebih lama. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, perlu dirancang suatu alat pemotong tahu ergonomis. Pada penelitian ini dilakukan perancangan alat pemotong tahu ergonomis dengan menggunakan data NBM. Data MTM yang diperlukan pada penelitian ini adalah ukuran waktu proses pemotong tahu. Perancangan alat pemotong tahu menggunakan alat manual tempo sebesar 1111 atau 40 detik. Sedangkan untuk perancangan pemotong tahu alat bantu tempo sebesar 416 atau 15 detik. 2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saiful Hidayat yang berjudul Prototip Pemotong Tahu Otomatis Berbasis Microcontroller. Penelitian ini membahas tentang prototip pemotong tahu otomatis berbasis microcontroller adalah sebuah sistem yang dirancang menggunakan microcontroller yang bertujuan untuk memudahkan pemotongan tahu sehingga pembuatan tahu bisa menjadi lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Dengan alat ini, operator dapat mengukur panjang dan lebar ukuran tahu secara otomatis. Kemudian setelah menentukan panjang dan lebar, alat ini akan melakukan pemotongan tahu secara otomatis. Rancangan sistem ini menggunakan beberapa komponen elektronika yaitu microcontroller Arduino Mega 2560, motor stapler 28BYJ48 sebagai penggerak pisau, LCD sebagai tampilan hasil pengukuran pada sistem, dan hidrolik untuk menggerakkan pisau. 3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jose Jefferson Soares, Basrika Priyono, dan Damianus Manesi yang berjudul Rancangan Alat Potong Tahu dengan Menggunakan Sistem Pneumatik pada Perusahaan Tahu di Kota Kupang. Penelitian ini membahas tentang proses pemotongan tahu secara manual menggunakan alat tradisional kurang efektif dalam hal waktu dan safety. Kesalahan dalam proses pemotongan ukuran yang telah ditentukan akan mengakibatkan pada menurunnya hasil produksi atau percetakan tahu. Penelitian ini bertujuan merancang alat pemotong tahu menggunakan sistem pneumatik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi dan eksperimen. Alat pemotong tahu yang dirancang menggunakan daya dari kompresor untuk menggerakkan satu buah silinder pneumatik dengan ukuran piston diameter 2 mm. Waktu yang diperlukan untuk pemotongan tahu dengan waktu 10 menit. 4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawan, Gesa, Rahman Amrullah, Fauzi, Arido Perbawajaya, Pandi, Wantemas, Kristiara yang berjudul Mesin Pemotong Tahu Otomatis untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi bagi UKM Produsen Tahu. Penelitian ini membahas tentang teknologi pemotongan tahu produksi dari ukuran besar menjadi paket jual masih menggunakan teknologi yang sederhana, yakni dengan pemotongan secara manual oleh tenaga manusia. Jadi permasalahan utama pada proses produksi tersebut terjadi pada waktu produksi yang terlalu lama. Untuk itu mencoba membuat sebuah mesin pemotong tahu otomatis. Metode pelaksanaan program ini dengan membuat suatu mesin yang akan mempercepat proses produksi tahu pada bagian pemotongan atau cutting. Mesin ini berfungsi sebagai pisau potong dengan spesifikasi ukuran tertentu sesuai dengan ukuran yang dijual di pasaran. Prinsip kerja mesin ini yaitu memanfaatkan gerak kinematis dari power window pada jendela mobil yang digerakkan oleh motor listrik
Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, waktu produksi akan meningkat dengan efisiensi sebesar 30-40%. Kemudian kedua ada dasar teori. Di sini saya menggunakan PLC Zelio. Untuk bentuk dari PLC Zelio yaitu seperti ini. PLC adalah singkatan dari Programmable Logic Controller, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pengendali logika yang bisa diprogram. Input pada PLC bisa berupa saklar, tombol, sensor, dan sebagainya. Output pada PLC bisa berupa motor, kontaktor, lampu, dan sebagainya. Pada PLC merek apapun, letak terminal input selalu terpisah jauh dengan letak terminal output. Hal ini ditujukan untuk mempermudah merangkai dan memperkecil terjadinya kesalahan merangkai. Untuk bisa menggunakan PLC tersebut harus dirangkai sesuai dengan ketentuan dan karakteristik PLC masing-masing merek. Pada PLC Zelio, gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini gambar rangkaiannya. Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa pada PLC Zelio masukannya membutuhkan tegangan positif agar dapat bekerja, sehingga saklar yang menuju I1 dan I2 ini dihubungkan dengan positif, sedangkan keluaran pada PLC Zelio bisa dihubungkan dengan positif maupun negatif seperti halnya saklar. Kemudian ada LCD atau Liquid Crystal Display. LCD adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan di berbagai bidang, misalnya alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat. Bentuk fisik LCD ditunjukkan pada gambar di bawah. Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah yang pertama terdiri dari 16 karakter dan 2 baris, mempunyai 192 karakter tersimpan, lalu terdapat karakter generator terprogram, lalu dapat dialamati dengan metode 4 bit dan 8 bit, lalu dilengkapi dengan backlight. Untuk gambar LCD yang nanti akan saya pakai ini seperti ini. Baik, selanjutnya driver motor. Rangkaian driver merupakan sirkuit elektronik yang berfungsi menyuplai arus yang dibutuhkan oleh sebuah piranti elektronik. Arus ini dikendalikan oleh sebuah sinyal yang lebih kecil seperti sinyal PWM atau Pulse Width Modulation. Piranti elektronik tersebut diantaranya adalah lampu, elemen pemanas, dan motor DC. Motor DC memiliki dua bagian utama yakni stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam dan terdiri dari dua buah magnet dengan kutub berlawanan, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar dan terdiri dari gulungan kawat tembaga. Rotor akan berputar apabila motor DC diberi beda potensial pada kedua inputnya, karena perbedaan kutub magnet yang dihasilkan oleh gulungan rotor dengan magnet permanen pada stator. Rangkaian driver motor DC adalah sirkuit yang berfungsi memberikan arus listrik yang dibutuhkan oleh motor untuk bekerja. Rangkaian driver bisa dibangun dari komponen seperti relay, MOSFET, IC, dan transistor. Transistor lebih banyak digunakan karena harganya yang relatif murah dan suplai arus yang besar. Untuk driver motor yang nanti akan saya gunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini gambarnya. Kemudian Y double solenoid valve. Solenoid valve ini mempunyai cara kerja dan konstruksi bagian di dalamnya sama dengan valve pneumatik 542 Y double pilot
Dan yang menjadi perbedaan dengan input triggernya, yang mana pada jenis solenoid valve ini terdapat dua output yang tiap outputnya tersebut mempunyai masing-masing solenoid, sehingga cara kerjanya berdasarkan input trigger solenoid dan pada saat input tegangan dan arus tidak aktif. Output tegangan dan arus tidak aktif, sedangkan output tekanan pneumatik masih aktif sebab kedudukan dari batang plat akibat terkena tarikan dari input solenoid terakhir. Solenoid ini dapat bekerja pada saat salah satu solenoidnya aktif dan dapat menimbulkan kerusakan pada saat kedua solenoid ini aktif, sebab akan terjadi tarik-menarik antara solenoid tersebut dan dapat menimbulkan panas dalam solenoid tersebut. Untuk double solenoid valve yang nanti akan saya gunakan, ini gambarnya seperti ini. Bab ketiga ada perancangan. Pertama ada diagram blok. Rancangan sistem keseluruhan alat ini tersusun atas tiga bagian yang saling terhubung satu sama lain, yaitu bagian hardware, software, dan mekanik. Ketiga bagian ini saling berkaitan agar menjadi sebuah sistem yang bisa digunakan. Untuk flowchart dalam merancang software ini terlebih dahulu adalah membuat algoritmanya. Algoritma merupakan garis besar jalannya suatu program. Salah satu algoritma yang dibuat dalam bentuk flowchart, diagram alir, agar perancangan software mudah dilakukan dengan cepat. Hal ini dapat memperlihatkan secara sederhana dan jelas alur dari program secara keseluruhan yang akan dibuat. Nah, untuk desain mekanik nanti alatnya seperti ini. Baik, untuk daftar pustaka, yang pertama ada Restu Hasri, kedua ada Hidayat Saiful, 3 Jose Jefferson Soares, 4 Sukmawan, Gesa, N. Rahman, Amrullah, Fauzi, N. Arida Barwajaya, Fandi, N. Wantemas, Riastiara, 2016. Baik, mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.